Hello guys, kembali lagi ya. Terakhir kita belajar mengenai branching, di mana itu adalah superpower yang kita belajarin di last video. Sekarang kita mempelajari superpower baru, yaitu yang namanya looping ya. Jadi kita bisa mengulang code. Jadi nggak hanya atas ke bawah, kita bisa balik lagi ke atas gitu ya. Balik lagi ke line number yang lebih kecil. Oke, without further ado, mari kita mulai. Sekarang gue kasih kalian problem dulu ya. Buatlah sebuah program yang melakukan input ya. Di video sebelumnya kita belajar gimana cara bikin input. Input sebuah angka, kemudian kita print beberapa statement hello world. Beberapa hello world ya. String hello world seperti ini sesuai dengan angka yang diinput. Jadi kalau 5 dia outputnya 5 kali itu ya hello world-nya. Kalau 3 ya dia ngeprint hello world sebanyak 3 kali gitu. Oke, mungkin dari kalian udah lihat tadi ya. Jadi dari video sebelum-sebelumnya, ketika punya knowledge sampai if, ketika kita dihadapkan dengan problem seperti ini, mungkin kalian akan melakukan seperti ini ya. Jadi kalian pakai if, jadi misalkan if 1 terus print ini gitu ya, if 2 print ini, if 3 print ini. Ya, it works ya, tapi n-nya tuh pasti limited gitu. Nggak praktis juga ya kalau gini. Jadi ngulang-ngulang lagi gitu. Kalau n-nya 10 atau 1000 gimana? Mau nulis berapa baris gitu ya. Jadi ya ini nggak praktikal sama sekali gitu. Nah di sini gue mau ngenalin superpower baru, dimana namanya looping gitu ya. Nah kalau kalian lihat di sini, ini adalah statement looping ya, mulai dari line 7 sampai line 11. Ya kalau kalian lihat di sini while ini adalah sebuah reserve word juga ya dari C. Nah while ini kan bahasa Indonesia ketika ya. Jadi di dalam while ini adalah suatu uh, Boolean expression gitu. Jadi antara true atau false di dalamnya. Nah, ketika true ya, ketika ini true. Jadi sintaksnya seperti ini ya. Well, ada kurung, terus ada kali brackets juga di sini. Ketika true, jalankan ini ya. Jalankan statement-statement yang di dalam curly brackets ini. Line 9 dan 10. Terus cek lagi nih ke 7. Cek lagi di dalam ini masih true atau enggak gitu ya. Kalau true, jalanin lagi. Kalau true, jalanin lagi. Tapi begitu sampai ke line 7, ketika false, dia langsung lompat ke line 12. Jadi basicnya seperti itu ya. Nah, ini gua clear dulu. Jadi kalau kalian lihat di sini, pertama kan kita, of course kita declare n-nya ya. Kita declare n, kemudian kita uh, input number n itu. Terus di sini ada variabel untuk membantu kita melakukan looping. Ya, biasanya namanya i itu ya. Nah, kita assign sebagai 1 dulu. Nah, nanti ini yang akan melakukan penghitungan ya, sampai sebanyak berapa kali gitu. Nah, oke, sampai 6 paham ya maksudnya gimana. Terus 7 nih, 7 mulai baru ya. Jadi 7 ini while, jadi yang ngecek dulu nih, ngecek yang ada di dalam sini. Jadi ikan 1 kurang dari sama dengan n nggak? Nah, sebagai contoh kita masukkan n misalkan 5 ya, dari user ya. Dari user kita mau masukkan angka 5 gitu. 1 kurang dari sama dengan 5. Apakah benar? Benar ya, 1 kurang dari sama dengan 5. Yaudah, dia print hello world di konsol gitu. Terus i++. I++ tahu ya, dari operator ini, operator increment, dia i-nya jadi 2 nih di sini. Ya, ketika selesai dia masuk lagi ke 7. Dia evaluasi sekarang 2. 2 kurang dari sama dengan 5 nggak gitu. Oh iya masih. Sekarang print lagi hello world gitu. Terus di increment lagi i sampai 3. Terus mungkin sampai 4, ngulang lagi ya. Nah, kemudian sampai 5 nih. Sampai 5, ngecek atas lagi. Oh masih sama ya, karena 5 kan kurang dari sama dengan 5 kan benar ya. 5 kurang dari sama dengan 5 kan benar. Jadi dia masih lanjut lagi di bawah, printf, increment lagi sampai 6. Nah, ketika di 6 di sini, kan udah salah nih. 6 kurang dari sama dengan 5 kan udah salah.
ya udah sampai salah di sini dia langsung uh, ke code yang setelah kali bracket ini berakhir gitu. Jadi sampai ke return 0. Jadi seperti itu ya flow untuk uh, pengulangan tuh seperti apa gitu. Nah, ada 3 komponen looping ya. Pertama adalah deklarasi, kedua ada kondisi, dan alterasi. Nah, deklarasi itu seperti tadi ya, kita perlu variabel pembantu untuk melakukan perhitungan. Terus ada kondisi. Kondisi itu ya, itu tadi, sesuatu kondisi yang menyebabkan uh, code itu bisa dijalankan berkali-kali gitu. Kemudian alterasi. Nah, alterasi ini yaitu tadi mengubah variabel pembantunya. Ketiga komponen ini harus ada ya untuk membuat suatu looping yang baik gitu. Tanpa ada declaration ya kita nggak bisa melakukan looping karena nggak ada variabel yang membantu gitu, membantu untuk menghitung. Terus yang kedua kalau nggak ada kondisi, ya gimana cara kita looping gitu. Kondisi kan apa ya? Hal yang membuat sesuatu itu terjadi terus menerus gitu. Kalau nggak ada kondisi, ya kita mau looping sampai kapan gitu ya. Nggak ada habisnya gitu. Alteration juga harus ada, ini penting ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada ini, sebenarnya bisa jalan. Tapi nggak akan pernah berhenti ya. Karena selalu ini 1 kurang dari 5 terus gitu. Nah, itu akan menjadi infinite loop. Contohnya, ini ya contohnya ya. Kalau kita hilangkan alteration tadi, infinite loop. Atau kalau ini, kalau kondisinya selalu true. Ya, meskipun kita udah alter di sini, tapi di sini kondisinya selalu true. Sama infinite loop. Mari kita coba. Oke. Mari kita coba guys. Jadi kita coba scan F dulu. Terus integer 1. Ups, 1 ya. Terus while 1 nih. Jadi selalu true ya. Meskipun kita udah alter di sini. Oke, kita coba compile. Kita jalankan. Oh iya, harus ada input ya. Nah, kalau itu di sini, ya ini ngeprint terus ya, nggak berhenti-berhenti gitu. Cara stopnya gimana? Cara stopnya kalau di Windows pakai Ctrl C, kalau di Mac pakai Command C. Sorry, di Mac juga Ctrl C. Itu ya. Itu untuk memperhatikan secara kasar ya, Ctrl C gitu. Jadi, ya ini sebenarnya buruk untuk melakukan hal seperti ini. Jadi gitu guys, eh untuk infinite loop. Sama halnya dengan ini tadi ya. Ini nggak ada alterasi ya. Compile, jalankan. Nah, sama. Infinite loop. Gitu. Hal ini bisa membuat memorinya pasti apa ya, membengkak gitu ya. Dan CPU-nya pasti berjalan terus gitu tanpa berhenti. Nah, tadi kan ada 3 komponen nih di dalam suatu loop ya. Jadi ini basic looping. Sebenarnya ada suatu sintaks lagi atau sebuah grammar yang baru yang bisa membuat 3 komponen ini di satu baris gitu ya. Jadi lebih enak lihatnya. Namanya pakai for loop. Ya, BTW gue juga sering pakai for loop, bahkan lebih sering daripada pakai while ya. Jadi sama ini juga reserve word dari C. Pertama ada bagian yang declaration ini ya. Kemudian bagian condition di sini. Jadi true atau false di sini, terus alteration di sini gitu. Dan semuanya dipisahkan oleh titik koma. Gitu ya. Jadi tadi code yang ini, nah code yang ini bisa di rewrite atau di factor ya namanya, atau rewrite jadi seperti ini, seperti itu. Hasilnya sama sama persis, tapi berbeda sintaks aja, beda grammar aja gitu. Tapi maksudnya sama. Nah, variasi for loop ya. Kita bisa take out di sini, deklarasi di sini di line atasnya. Jadi di sini masih bisa ya, masih benar. Tapi titik komanya harus ada guys, untuk menandakan bahwa di sini ini udah logic gitu, condition.
Kalau nggak ada ini, ya nanti ini dianggapnya sebagai declaration gitu. Nah, contohnya kalau ini juga, ini alteration-nya kita taruh di sini. Kita taruh sini. Harus di dalam for ya, nggak boleh di luar for. Karena kalau di dalam for ya, kalau di luar for ya, dia nggak akan pernah ke increment terus gitu. Kemudian eh ini even dua-duanya ya, declaration-nya di atas, ininya taruh sini. Ya sebenarnya bisa gitu ya. Tapi ini balik lagi seperti while gitu. Oke. Eh kamu sorry, ini kemudian oke, lanjut lagi di sini ya. Statement itu ya. Statement ini pakai S ya. Jadi statement yang banyak. Ups. Ya, statement yang banyak. Itu kita bisa di group di dalam curly brackets. Jadi di dalam ini ya. Tapi kita bisa kok melakukan suatu statement tanpa di dalam curly brackets ini gitu. Ini berlaku untuk for sama while sama if tadi ya. Jadi kita sering nih melihat ini. Kita juga sering melihat ini. Jadi di dalam curly brackets itu terdiri dari beberapa statements. Sama halnya dengan ini ya. Jadi ini statements kan. Ini juga statements gitu. Jadi di dalam curly bracket ada beberapa statement gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di dalam for ini kita mau cuma satu statement aja, kita bisa membypass ini. Kita bisa nggak perlu pakai ini boleh. Contohnya seperti di sini nih. Ini adalah program untuk uh, ngeprint sebuah bintang sebanyak input. Kita coba kali ya. For in i1 dengan satu, kita coba print bintang di sini ya. Terus kita mau kasih enter di sini biar nggak kena carriage return. Kenapa nih? Tetap komen oh ya, sorry. Oke, kita coba compile lagi. Eh, kita coba compile lagi. Nah, ini menerima input ya, misalkan 5. Nah, dia print bintang 5 kali gitu ya. Contoh lagi nih, 10. Dia print bintang 10 kali gitu. Ini nggak perlu ada curly brackets. Tapi kalau mau ada, it's okay. Itu opsional kalau di sini ya. Karena cuma ada satu statement gitu. Nah, kalau banyak statement nggak bisa nih. Kalau misalkan nggak pakai curly brackets. Nah, contohnya di sini, dia kan bintang sebanyak 5 kali ya contohnya ya. Jadi bentuknya seperti ini nanti outputnya. Kalau di sini, program ini agak beda nih. Jadi dia ngeprint bintang juga, tapi dia vertikal gitu ya. Dia kan horizontal nih. Ini vertikal. Jadi perlu backslash n di setiap line-nya. Perlu enter gitu ya. That's why kita print bintang dulu, lalu print enter gitu. Nah, apa yang terjadi kalau nggak ada ini? Nggak ada curly brackets gitu. Tadi kan contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini kita coba ya. Yang benar, sorry. Compile dulu. Nah, ini vertikal ya, 5 vertikal. 10 juga vertikal horizontalnya. Bintangnya. Kalau nggak ada ini gimana? Ya, contohnya seperti ini nih. Kalau di compile sih dia nggak error ya. Nggak ada error apapun. Tapi ketika out dijalankan programnya, nah dia kan jadi yang seperti ini gitu. Karena ini dianggapnya printf ini adalah suatu bagian dari for. Dan ini udah bukan for lagi gitu. Jadi ya kalau mau ada beberapa statement perlu wajib ada curly brackets. Jadi itu ya untuk curly brackets. Nah, ini ada beberapa exercise ya yang kuserahin ke kalian. Buat sebuah program yang menerima sebuah input n, kemudian print number dari 1 sampai n. Nah, kemudian
yang kedua, bikin program yang menerima dua angka A dan B, kemudian print pangkat A pangkat B gitu ya. Kemudian yang ketiga, bikin program yang menerima N, kemudian print total ya, dari 1 sampai N. Jangan pakai rumus ya, jangan pakai rumus yang cepat. Ini harus menggunakan looping. Kemudian buat program yang menerima dua angka A dan B, kemudian print total uh, dari 1 sampai A yang kelipatan B. Ya, ini agak bingung ya. Jadi perlu dicerna baik-baik. Ketika kita mengetahui suatu problem, maksudnya mau buat apa, kita udah menyelesaikan problem itu 50%. Seperti itu, guys. Terus kita yang terakhir buatlah sebuah program yang menerima input N, kemudian print 1 sampai N, tapi di separate by ini, by pipe. Jadi dipisahkan dengan pipe. Contoh misalkan N-nya 5 ya, berarti ada 1, ada pipe, ada 2, ada pipe, ada 3, ada pipe, ada 4, ada pipe, ada 5. Di sini nggak boleh ada pipe lagi ya. Jadi gitu. Oke, itu exercise kalian. Coba kalian kerjakan dengan baik. Jadi di next video, aku akan coba ngerjain exercise ini. Lalu cocokin dengan yang kalian buat. Oke, that's all from me untuk looping. See you di pembahasan exercise ini. Oke, gue mau minta maaf lagi karena yang looping ini gue kurang satu materi yang cukup penting juga, yaitu break dan continue ya. Oke, kita langsung aja. Jadi break itu apa? Break itu sebenarnya juga sebuah reserve word ya dari C seperti ini, diwarnain ungu ya karena itu reserve word. Gunanya break itu untuk apa? Untuk keluar dari sebuah block while gitu ya. Contoh problemnya kita dikasih unlimited integer ya. Jadi nggak pernah berhenti nih integernya. Kita print setiap integer itu, setiap integer yang dimasukkan. Kalau ada integer yang sama dengan 42, udah kita end aja programnya seperti itu ya. Contohnya seperti ini programnya. Coba kita demokan aja ya. Gitu. Oke, yang pertama integer n. Kita scanf dulu. Oke, terus nah ini kita sengaja untuk melakukan infinite loop ya. Kenapa? Karena ini unlimited stream of integer. Kita nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi kita infinite loop. Oh ya, scanf-nya dalam infinite loop karena kita selalu nge-scan gitu ya. Logikanya seperti itu. Kita selalu nge-scan. Oke, kemudian kalau n-nya 42, udah kita nggak perlu nge-print lagi, kita langsung keluar aja dari program ini gitu. Selain itu kita bisa print angkanya gitu ya. Coba kita jalankan programnya. 1, 2, gini ya selalu diikutin gitu ya. Minus 10, 20 ribu, 2000 misalkan. Nah, seperti itu. 10 ribu. Sorry itu 100 ribu ya. 10 ribu. Nah, seperti itu. 41, 43. Nah, tapi kalau 42, kalian bisa lihat kalau 42 dia langsung keluar ya. Jadi seperti itu. Itu gunanya break. Sebenarnya gunanya break bukan buat ini, tapi nanti sebenarnya ada beberapa macam kasus di mana kalau kita keluar dari sebuah looping itu lebih memudahkan daripada kita di dalam looping terus gitu ya. Contohnya ketika kita mencari sesuatu, misalkan udah dapet, ya udah kita nggak perlu looping lagi gitu. Jadi kita bisa break aja gitu sih. Kemudian continue. Continue ini untuk melakukan skip iterasi yang lagi dijalankan sekarang gitu. Contohnya nih, kita menginput sebuah integer n, kita iterate 1 sampai n, kemudian kita print setiap angka kecuali angka yang dapat dibagi oleh 10 gitu. Nah, contohnya seperti ini ya programnya. Kita coba demokan juga programnya. Oke, jadi dari 1 ya, dari 1 sampai n. Nah, kalau divisible by 10, berarti kan dimodulo 10 sama dengan 0 ya. Jadi ini contoh angkanya seperti 10, 20, 100, 1000, 150, ya 250, 260 itu kita nggak print gitu ya.
Bentar. Nah, kok kalian lihat di sini, kalau modulo 10 sama dengan 0 dia continue. Continue artinya dia udah nggak menjalankan program-program di bawahnya lagi, di bawah kalimat continue ini. Dia continue lagi masuk ke I++, seperti itu. Jadi dia dari 7 langsung ke 6, nggak langsung nggak ke 8 dulu. Seperti itu ya untuk continue. Oke, kalau kita coba jalankan 1000 gini ya misalkan. Nah, kalau kalian lihat nggak ada 1000 di sini ya. 990 juga nggak ada di sini. Mungkin kurang besar ya. Eh, oke. 10 nggak ada ya, di skip. 20 juga nggak ada, 30 juga nggak ada, dan seterusnya gitu ya. 30 juga nggak ada gitu. Jadi itu gunanya continue ya. Sebenarnya sama kayak break. Sebenarnya kita bisa hidup ya. Kita bisa melakukan for ini tanpa ada continue bisa. Ya, sama aja dengan gini ya. Misalkan tidak sama dengan nol, print gitu. Ya bisa aja gitu. It's up to you guys mau pakai yang mana gitu. Tapi itu hanya sebagai opsi aja. Opsi kalau kalian mau pakai continue silakan, nggak mau silakan gitu. Ya gunanya continue sih supaya yang bawah-bawahnya udah nggak perlu di execute lagi. Next ke iterasi berikutnya. Jadi seperti itu ya untuk breakdown continue. Eh sampai jumpa di materi selanjutnya.